Halo Ibu dosen dan teman-teman, di video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis puisi kami yang berjudul Aku Ingin Istirahat. Aku ingin istirahat mengingatmu, tapi kepalaku sudah menjadi kamar tidurmu jauh sebelum aku mengenalmu. Aku ingin terpejam memimpikan wajah lain beberapa jam, tapi kau, cahaya, telanjang terlentang di sepasang mataku. Aku ingin memintamu bangun, tapi kau diam dan gerak di lenganku. Kau bunyi dan sunyi di suaraku. Bagaimana cara menyembunyikan dirimu dari diriku? Oke, sekarang kita masuk ke analisa puisi bagian unsur fisik. Untuk judul puisi karya M. Alan Mansur, Aku Ingin Istirahat, mencerminkan konflik batin yang mendalam di mana istirahat di sini bukan hanya tentang tidur, tetapi sebenarnya ingin berjeda dan beristirahat melepaskan diri dari bayang-bayang seseorang yang terus membayangi. Kemudian untuk citraan, yang pertama ada citraan penglihatan. Kalimat "tapi kau cahaya telanjang terlentang di sepasang mataku" menunjukkan gambaran visual tentang seseorang yang sebenarnya tuh mengambil fokus karena cahaya dan itu sangat terang, tidak bisa dihindari dari pandangan. Kemudian yang kedua itu adalah citraan pendengaran. Kalimat "kau bunyi dan sunyi di suaraku" menggambarkan meski seseorang ini tidak berbicara, kehadirannya tetap terdengar dan dirasakan dalam kesunyian. Terus yang ketiga ada citraan gerak. Ada dua kalimat yang saya temukan, yaitu ada "tapi kau diam dan gerak di lenganku" dan "aku ingin memintamu bangun tetapi kau diam dan gerak di lenganku", menggambarkan keinginan untuk membangunkan seseorang yang tidak bergerak tapi terasa hadir. Lanjut, puisi ini menggunakan berbagai gaya bahasa yang kaya akan penuh makna. Yang pertama ada metafora. Ini untuk menggambarkan situasi dan perasaan yang dialami oleh penyair. Contohnya, kepalaku sudah menjadi kamar tidurmu. Yang kedua ada personifikasi. Penyair memberikan sifat manusia kepada benda atau konsep abstrak. Contohnya, kau cahaya telanjang telentang di sepasang mataku. Yang ketiga ada paradoks. Ini pernyataan yang bertentangan namun mengandung suatu kebenaran. Contohnya, kau bunyi dan sunyi di suaraku. Yang keempat ada repetisi. Ini menekankan suatu kalimat atau kata, contohnya aku ingin. Yang kelima ada imaji. Puisi ini kaya akan imaji atau gambaran yang diciptakan melalui kata-kata. Contohnya, kau cahaya telanjang telentang di sepasang mataku. Yang keenam ada simile. Contohnya, kepalaku sudah menjadi kamar tidurmu. Ini menjadi perbandingan antara kepala penyair atau kamar tidur. Yang terakhir ada enjambment. Ini untuk menciptakan ritme dan menekankan makna tertentu. Contohnya, tapi kau diam dan gerak di lenganku. Lalu kita sekarang akan masuk ke dalam diksi. Yang pertama, kata istirahat mengingatmu. Kata ini memberikan makna bahwa mengingat seseorang bisa menjadi suatu kelelahan emosional. Lalu yang kedua, penggunaan kata kamar tidurmu dalam frasa kepalaku sudah menjadi kamar tidurmu jauh sebelum aku mengenalmu. Lalu yang pertama ditunjukkan di frasa kau cahaya telanjang terlentang di sepasang mataku. Memberikan kesan bahwa sosok yang diingat begitu nyata dalam pikiran penyair, seakan-akan hadir meskipun tidak bisa disentuh. Dan yang kedua, kata bunyi dan sunyi di suaraku juga mengandung paradoks yang mempertegas perasaan kehilangan dan keingatan yang tetap ada meskipun sudah tidak bisa lagi berinteraksi secara nyata. Yang terakhir, penggunaan frasa seperti bagaimana cara menyembunyikan dirimu dari diriku menunjukkan konflik batin di dalam penyair. Lalu, kata menyembunyikan biasanya digunakan untuk objek nyata, tetapi dalam konteks ini objeknya adalah seseorang yang hanya hidup dalam ingatan. Kemudian kita akan membahas mengenai tipografi. Nah, tipografi dari puisi Aku Ingin Istirahat sendiri menunjukkan bahwa ia menggunakan huruf yang kecil dengan struktur bait yang cenderung bervariasi. Tetapi untuk pengaturan baris yang digunakan oleh Aan Masyur sendiri itu cenderung sederhana dan menggunakan tanda baca yang minimalis. Sedangkan untuk suaranya tersendiri, Aan Masyur menggunakan sebuah pilihan suara di mana dia akan menggambarkan makna yang halus dan rasa emosional yang disampaikan kepada pembacanya. Puisi Aku Ingin Istirahat karya M. Alan Mansur menggunakan pola rigma bebas tanpa pengulangan bunyi akhir tertentu. Hal ini memberikan kebebasan ekspresi yang sejalan dengan emosi mendalam yang ingin disampaikan. Rima lebih bersifat internal terwujud melalui pengulangan konsep dan ritme alami. Contohnya, metafora seperti kepalaku sudah jadi kamar tidurmu dan kau bunyi dan sunyi di suaraku, menciptakan harmoni tematik yang kuat
Istirahat karya M. A. Mansur adalah ungkapan yang sangat intim dan personal seperti bisikan hati kepada seseorang yang dirindukan. Dengan gaya puitis metaforis, penyair menghidupkan rasa melalui simbol-simbol unik, misalnya metafora kepalaku jadi kamar tidurmu, menggambarkan kehadiran yang begitu kuat sementara kau cahaya telanjang telantang di sepasang mataku, menghadirkan visual yang penuh kesyaduhan tanpa rima akhir yang terikat. Puisi ini menciptakan kebebasan ritme yang mendukung suasana reflektif dan melankolis. Intinya, puisi ini adalah perjalanan rasa yang sepenuhnya kedalaman. Puisi ini mengandung 3 pesan di dalamnya. Yang pertama adalah keputusasaan dan kelelahan. Puisi ini juga menunjukkan bahwa sang penyair lelah dan putus asa dalam menghadapi kerinduannya dan ia membutuhkan istirahat. Ia hanya bisa menatap kekosongan dan berharap bisa melarikan diri dalam mimpinya. Kedua, ketidakmampuan melupakan. Puisi ini juga membuktikan bahwa sulitnya untuk melupakan seseorang yang kita cintai meskipun kita telah berupaya melakukan segala cara untuk melupakan orang tersebut. Ketiga dan yang terakhir, kerinduan yang tak terbendung. Puisi ini juga menggambarkan kerinduan seseorang terhadap orang yang ia cintai hingga membuat orang tersebut berada pada titik di mana pikirannya dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kenangan bersama orang yang dia cintai. Sikap penyair yang terdapat dari puisi tersebut yang pertama adalah kelelahan dan keinginan untuk melepas diri. Buktinya pada kalimat "aku ingin istirahat mengingatmu", kalimat tersebut menunjukkan bahwa keinginan penyair untuk beristirahat dari ingatan tentang seseorang. Yang kedua, sikap ketidakberdayaan. Buktinya, tapi kepalaku sudah menjadi kamar tidurmu jauh sebelum aku mengenalmu. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pikiran si penyair sudah dikuasai oleh seseorang tersebut. Bukti kedua, tapi kau cahaya telanjang telentang di sepasang mataku. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa bayang-bayang orang tersebut selalu ada di pandangan si penyair. Kemudian ada ketergantungan emosional. Buktinya, tapi kau diam dan gerak di lenganku. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa kehadiran orang tersebut terasa begitu dekat, bahkan seperti bagian dari tubuh penyair. Kemudian ada bukti yang kedua, kau bunyi dan sunyi di suaraku. Orang tersebut mempengaruhi setiap aspek diri si penyair. Kemudian ada perasaan terjebak. Buktinya, bagaimana cara membunyikan diri dari diriku. Pertanyaan ini mencerminkan perasaan terjebak dari ketidakmampuan untuk melepaskan diri. Kemudian ada rasa frustasi. Bagaimana juga menunjukkan rasa frustasi penyair karena dia tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini pada pertanyaan bagaimana cara menyembunyikan dirimu dari diriku. Baik, kita masuk ke bagian jenis puisi, di mana puisi ini tergolong dalam puisi lirik, yaitu puisi yang berisi tentang ungkapan perasaan pribadi dari penyair. Di mana bagian ciri-ciri puisi lirik ini dalam karyanya meliputi dari ekspresi perasaan pribadi penyair, dan yang kedua itu gaya bahasa puitis dan metaforis. Ada juga nada yang melankolis dan romantis. Puisi ini juga membawa suasana rindu dan perasaan yang mendalam terhadap seseorang. Dan yang terakhir itu singkat dan padat. Baik, selanjutnya kita masuk ke tema dan jenis dari puisi tersebut. Tema utamanya itu adalah puisi tentang cinta dan keterikatan secara emosional yang mendalam, di mana penyair itu menyampaikan bagaimana seseorang yang dia cintai itu telah menjadi bagian dari pikirannya. Pada baris pertama itu menyatakan bahwa aku ingin istirahat mengingatmu, tapi kepalaku sudah menjadi kamar tidurmu. Pada baris berikutnya, aku ingin terpejam memimpikan wajah lain beberapa jam, tapi kau cahaya telanjang telentang di sepasang mataku. Dalam bagian ini, penyair itu berusaha melupakan sosok tersebut yang dia cintainya itu dengan mimpi tentang wajah lain, tetapi bayangan orang itu tetap muncul di pikiran penyair tersebut. Dan pada baris berikutnya menyatakan juga bahwa aku ingin memintamu bangun, tapi kau diam dan bergerak di lenganku. Di mana bagian ini juga menyiratkan ambiguitas dalam perasaan penyair antara ingin melepaskan dan tetap menganggap sosok tersebut. Dan pada baris terakhir, kau bunyi dan sunyi di suaraku. Di sini penyair juga menegaskan bahwa sosok yang dia cintai itu telah menjadi bagian dari dirinya secara utuh, baik dalam keheningan maupun keberadaan secara nyata. Dan kita masuk ke bagian jenis puisi.